Dokter spesialis ahli muda. 1. Dokter Rina, seorang dokter spesialis ahli muda, menghadapi dilema etis ketika keluarga pasien meminta untuk tidak memberitahu diagnosis kanker stadium lanjut kepada pasien. Tindak Dokter spesialis ahli muda. 1. Dokter Rina, seorang dokter spesialis ahli muda, menghadapi dilema etis ketika keluarga pasien meminta untuk tidak memberitahu diagnosis kanker stadium lanjut kepada pasien. Tindakan yang paling sesuai dengan prinsip etika kedokteran adalah A. Menuruti permintaan keluarga demi kebaikan pasien. B. Memberitahu pasien tanpa sepengetahuan keluarga. C. Berdiskusi dengan tim etik rumah sakit untuk mencari solusi. D. Membocorkan informasi kepada teman dekat pasien. E. Menolak merawat pasien karena situasi yang rumit. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip etika kedokteran mengutamakan otonomi pasien, namun juga mempertimbangkan beneficence dan non-maleficence. Berdiskusi dengan tim etik rumah sakit merupakan langkah yang tepat untuk mencari solusi yang mempertimbangkan semua aspek etis. 2. Dr. Budi, dokter spesialis ahli muda, diminta memberikan keterangan palsu tentang kondisi kesehatan seorang pejabat untuk kepentingan politik. Tindakan yang paling mencerminkan integritas profesional adalah A. Menyetujui permintaan demi keuntungan finansial. B. Menolak dengan tegas dan melaporkan ke organisasi profesi. C. Membuat keterangan ambigu yang dapat diinterpretasikan berbeda. D. Menyetujui dengan syarat diberi posisi di instansi pemerintah. E. Mengundurkan diri dari profesi dokter. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa integritas profesional mengharuskan dokter untuk jujur dan menolak tindakan yang melanggar etika. Menolak dengan tegas dan melaporkan ke organisasi profesi adalah tindakan yang paling tepat untuk menjaga integritas. 3. Dr. Siti, dokter spesialis ahli muda, menyadari bahwa pengetahuannya tentang terapi gen terkini kurang memadai. Langkah terbaik untuk pengembangan diri melalui pendidikan kedokteran berkelanjutan adalah A. Menunggu undangan seminar dari organisasi profesi. B. Membaca artikel populer di media sosial. C. Mengikuti kursus daring terakreditasi dan membaca jurnal terbaru. D. Bertanya pada kolega junior yang baru lulus. E. Menghindari pasien yang membutuhkan terapi gen. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendidikan kedokteran berkelanjutan yang efektif melibatkan pembelajaran aktif dari sumber terpercaya. Mengikuti kursus daring terakreditasi dan membaca jurnal terbaru merupakan metode yang paling komprehensif dan up-to-date. 4. Dr. Andi, seorang dokter spesialis ahli muda, merasa tertekan dengan beban kerja yang tinggi. Strategi manajemen stres yang paling efektif adalah A. Mengonsumsi obat penenang secara rutin. B. Mengurangi jam kerja tanpa pemberitahuan. C. Melakukan meditasi mindfulness dan olahraga teratur. D. Mengabaikan keluhan pasien untuk mengurangi beban pikiran. E. Berganti profesi ke bidang non-medis. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa manajemen stres yang sehat melibatkan teknik relaksasi dan aktivitas fisik. Meditasi mindfulness dan olahraga teratur terbukti efektif dalam mengurangi stres tanpa mengganggu kinerja profesional. 5. Dr. Maya, dokter spesialis ahli muda, harus menjelaskan prosedur operasi berisiko tinggi kepada pasien lansia dengan gangguan pendengaran.
Teknik komunikasi efektif yang paling tepat adalah A. Berbicara dengan suara keras di depan keluarga besar. B. Memberikan brosur tertulis tanpa penjelasan lisan. C. Menggunakan bahasa medis untuk menunjukkan profesionalisme. D. Berbicara pelan, menggunakan alat bantu visual, dan memastikan pemahaman. E. Meminta perawat untuk menjelaskan sebagai pengganti dokter. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa komunikasi efektif dengan pasien lansia melibatkan penyesuaian kecepatan bicara, penggunaan alat bantu visual, dan konfirmasi pemahaman. Ini memastikan informasi tersampaikan dengan jelas dan diterima dengan baik. 6. Dalam penanganan kasus kompleks, Dr. Rudy, dokter spesialis ahli muda, perlu berkolaborasi dengan tim multidisiplin. Pendekatan terbaik untuk komunikasi interprofesional adalah A. Menegaskan otoritas sebagai dokter spesialis. B. Menghindari diskusi dengan profesi non-dokter. C. Menggunakan SBAR atau Situation, Background, Assessment, Recommendation. D. Berkomunikasi hanya melalui pesan tertulis. E. Mendelegasikan semua komunikasi kepada perawat. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa SBAR adalah metode komunikasi terstruktur yang efektif dalam tim kesehatan. Ini memastikan informasi penting tersampaikan secara jelas dan sistematis, meningkatkan kolaborasi interprofesional. 7. Dr. Lisa, dokter spesialis ahli muda, ingin memanfaatkan teknologi informasi dalam praktiknya. Pendekatan yang paling tepat dan etis adalah A. Membagikan foto pasien di media sosial untuk edukasi. B. Menggunakan aplikasi perpesanan umum untuk konsultasi pasien. C. Mengimplementasikan sistem rekam medis elektronik yang aman. D. Merekam semua percakapan dengan pasien tanpa izin. E. Mengabaikan keamanan data dalam penggunaan teknologi. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik kedokteran harus mengutamakan keamanan dan privasi data pasien. Sistem rekam medis elektronik yang aman adalah solusi yang memenuhi kebutuhan efisiensi dan etika. 8. Dr. Hadi, dokter spesialis ahli muda, diminta membuka rekam medis pasien untuk keperluan penelitian. Tindakan yang paling sesuai dengan prinsip kerahasiaan informasi pasien adalah A. Memberikan akses penuh tanpa batasan. B. Menolak permintaan tersebut secara langsung. C. Memberikan data yang sudah dianonimkan setelah mendapat persetujuan etik. D. Membocorkan informasi kepada media untuk transparansi. E. Memalsukan data untuk melindungi identitas pasien. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kerahasiaan informasi pasien harus dijaga, namun penelitian medis penting untuk kemajuan ilmu. Memberikan data yang sudah dianonimkan setelah mendapat persetujuan etik adalah cara yang menyeimbangkan kerahasiaan dan kepentingan penelitian. 9. Dr. Nita, dokter spesialis ahli muda, menghadapi kasus pasien dengan gejala yang tidak lazim. Pendekatan berbasis ilmu biomedis dasar yang paling tepat adalah A. Langsung merujuk ke dokter lain tanpa analisis. B. Mengandalkan pengalaman pribadi tanpa tinjauan literatur. C. Menganalisis gejala berdasarkan patofisiologi dan melakukan pemeriksaan bertahap. D. Memberikan pengobatan simptomatik tanpa mencari penyebab. E. Mendiagnosis berdasarkan tren populer di media sosial. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan berbasis ilmu biomedis dasar melibatkan analisis patofisiologi dan pemeriksaan sistematis. Ini memungkinkan diagnosis yang akurat dan penanganan yang tepat,
terutama untuk kasus dengan gejala tidak lazim. 10. Dalam menangani kasus baru, Dr. Fajar, dokter spesialis ahli muda, ingin menerapkan evidence-based medicine. Langkah yang paling tepat adalah A. Mengikuti protokol lama tanpa evaluasi. B. Menerapkan pengobatan berdasarkan iklan farmasi terbaru. C. Melakukan tinjauan sistematis literatur dan menilai kualitas bukti. D. Mengadopsi semua tren pengobatan tanpa kritik. E. Mengandalkan opini pribadi tanpa mencari bukti ilmiah. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa evidence-based medicine melibatkan penggunaan bukti terbaik yang tersedia. Melakukan tinjauan sistematis literatur dan menilai kualitas bukti memungkinkan pengambilan keputusan klinis yang informatif dan up-to-date. 11. Dr. Yanti, dokter spesialis ahli muda, menerima pasien dengan keluhan samar. Teknik anamnesis yang paling efektif untuk kasus ini adalah A. Menggunakan pertanyaan tertutup untuk menghemat waktu. B. Membatasi pasien berbicara untuk efisiensi. C. Menggunakan pertanyaan terbuka dan teknik active listening. D. Menebak diagnosis tanpa anamnesis lengkap. E. Mengandalkan hasil laboratorium tanpa anamnesis. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk keluhan samar, pertanyaan terbuka dan active listening memungkinkan pasien mengungkapkan gejala secara detail. Ini membantu dokter mendapatkan gambaran komprehensif untuk diagnosis akurat. 12. Dr. Dian, dokter spesialis ahli muda, perlu melakukan prosedur pemasangan sentral venous catheter. Pendekatan yang paling aman adalah A. Melakukan prosedur tanpa persiapan khusus. B. Mendelegasikan prosedur kepada perawat tanpa pengawasan. C. Menggunakan panduan ultrasonografi dan menerapkan teknik aseptik ketat. D. Mengandalkan memori tanpa mengecek protokol terbaru. E. Melakukan prosedur tanpa informed consent. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemasangan sentral venous catheter adalah prosedur berisiko tinggi. Penggunaan panduan ultrasonografi meningkatkan akurasi, sementara teknik aseptik ketat mengurangi risiko infeksi, menjadikan pendekatan ini paling aman. 13. Dr. Eka, dokter spesialis ahli muda, menghadapi pasien dengan gejala yang dapat mengarah ke berbagai diagnosis. Pendekatan diagnostik yang paling tepat adalah A. Langsung memberikan pengobatan untuk diagnosis paling umum. B. Melakukan semua tes yang tersedia tanpa pertimbangan biaya. C. Menyusun diagnosis banding sistematis dan memilih tes berdasarkan probabilitas klinis. D. Menunggu gejala berkembang tanpa tindakan apapun. E. Merujuk pasien tanpa melakukan evaluasi awal. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menyusun diagnosis banding sistematis dan memilih tes berdasarkan probabilitas klinis adalah pendekatan yang efisien dan efektif. Ini memungkinkan diagnosis akurat dengan penggunaan sumber daya yang optimal. 14. Dr. Putra, dokter spesialis ahli muda, menangani pasien dengan multiple comorbidities. Strategi penyusunan rencana penatalaksanaan yang paling komprehensif adalah A. Fokus hanya pada penyakit utama dan mengabaikan komorbiditas. B. Memberikan semua pengobatan yang mungkin tanpa koordinasi. C. Mengintegrasikan penanganan semua kondisi dengan mempertimbangkan interaksi dan prioritas. D. Merujuk pasien ke berbagai spesialis tanpa koordinasi. E. Menunda pengobatan hingga semua kondisi membaik sendiri. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penatalaksanaan pasien dengan multiple comorbidities memerlukan pendekatan holistik.
Mengintegrasikan penanganan semua kondisi dengan mempertimbangkan interaksi dan prioritas, memastikan perawatan yang komprehensif dan aman. 15. Dr. Amir, dokter spesialis ahli muda, ditugaskan untuk program kesehatan masyarakat. Pendekatan pencegahan penyakit dan promosi kesehatan yang paling efektif adalah A. Fokus hanya pada pengobatan penyakit yang sudah terjadi. B. Melakukan screening massal tanpa edukasi masyarakat. C. Mengimplementasikan program edukasi berbasis komunitas dan intervensi gaya hidup sehat. D. Mengandalkan penyebaran informasi melalui media sosial tanpa verifikasi. E. Membagikan obat-obatan secara massal tanpa indikasi. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa pencegahan penyakit dan promosi kesehatan yang efektif melibatkan pendekatan komprehensif. Program edukasi berbasis komunitas dan intervensi gaya hidup sehat dapat meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat secara berkelanjutan.